Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Guys, Bu Irma bersuara keras dan lantang ya. Mungkin sudah muak ya dengan kegaduhan drama-drama soal ijazah Pak Jokowi yang terus-menerus digoreng oleh Roy Suryo, Ogroseno dan kelompok-kelompoknya itu. Bahkan nih ya, Bu Irma Suryani Caniago itu menyebut Roy Suryo adalah peneliti palsu. Dan harus hati-hati nih, Ogroseno dan Roy Suryo tentang ultimatum keras Bu Irma ini. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Sebagai seorang presiden, pernah jadi presiden, gubernur, wali kota, sebagai negarawan tunjukkan ini jasa saya. Selesai kok. Kenapa diulur waktunya seperti ini? Kan enggak apa-apa dikeluarin aja. Apa masalahnya? Jadi begini, Pak Jokowi itu kan presiden, orang nomor 1 loh. Ya. Kemudian dia sudah menyerahkan, sama kayak kita waktu kita mau jadi caleg, kita kan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir. Sama beliau. Beliau mengatakan itu ke saya. Terus apa lagi? Ngapain saya harus liatin gitu loh? Kayaknya kok saya nggak mau juga kemudian diperintah mereka untuk membuktikan itu. Ya yang harus membuktikan itu yang mendalilkan, kata dia. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM, dia bilang. Kenapa harus saya? Terus saya sudah melaksanakan hak saya, tugas saya, kewajiban saya kepada institusi yang berwenang untuk itu, gitu loh, Karena menurut saya kalau saya jadi dia juga nggak mau diperintah begitu, karena nggak benar juga. Iya. Ijazah ini harus terbongkar kepalsuannya, 99,9% terbongkar. Ya, nggak apa-apa, nggak harus saya. Orang lain juga bisa, semua orang berhak, seluruh Indonesia berhak kok mengajukan ijazah palsu ini, karena ini memang palsu. Nah, satu yang ingin saya sampaikan satu lagi, Contoh misal, kayak misalnya Pak Roy Suryo nih ya, yang mengatakan bahwa sebagai seorang pakar telematika misalnya, dia melihat huruf dan lain sebagainya, yang mohon maaf gitu, dia boleh mengatakan bahwa dia ahli, tapi siapa juga yang boleh juga mengatakan bahwa dia bukan ahli, karena secara disiplin ilmu dia tidak punya keahlian untuk disebut pakar telematika. Kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa beliau terus menerus ini ya ikut-ikutan untuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan telematika. Nah, kalau kemudian masyarakat saya yang mempertanyakan, ngapain sih dia kok kayaknya ribut banget, bising banget sih soal ijazah Pak Jokowi ini gitu. Itu juga menjadi pertanyaan masyarakat terhadap beliau. Dan kalau masyarakat kemudian mengatakan kepada beliau juga bahwa dia adalah ahli telematika palsu misalnya, kan juga dia nggak boleh ribut juga gitu. Tuh, denger nggak Roy Suryo? Jawab dong pertanyaan dari Bu Irma ini, telematika palsu. Nah, jadi menurut saya hari ini yang harus kita bicarakan di meja Akbar Faisal Unsensor ini, bagaimana Indonesia ini ke depan ya, di krisis ekonomi global yang sangat mengkhawatirkan ini bisa menuju Indonesia emas. Oke, dia tidak mau diperintah-perintah oleh orang, oke lah. Oke kan, wajar lah. Saya juga kalau ditekan-tekan kayak gitu, kok norak amat kira-kira gitu ya. Tapi kan realitasnya ini sudah membuat banyak pihak tidak nyaman nih. Ya. Dibuka saja. Apa sorry. Anda juga menurut saya salah. Banyak pihak yang mana? Kalau menurut saya nggak banyak pihak, hanya 1-2 pihak. Apapun, jangan jumlah. Begini, Pak. Jangan jumlah, tapi apapun namanya ada yang telah mulai membuka. Iya boleh. Mereka punya hak. Oke. Nggak boleh juga kita bilang mereka nggak boleh. Mereka punya hak untuk melakukan itu gitu. Saya nggak pernah mengatakan bahwa mereka nggak punya. Boleh dong mereka mempertanyakan itu. Kemudian mereka melakukan demonstrasi dan itu hak warga negara. Itu diatur oleh undang-undang gitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini ketika Akbar tadi bicara soal bagaimana negeri ini ya ke depan
kenapa harus bicara yang remeh-temeh seperti ini masih terus-terusan dilakukan gitu kan. Maka saya ingin mengatakan hari ini, ya seperti yang Abar bilang tadi, kalau asli kenapa? Ya itu dia. Kalau palsu pun mau jadi apa kan? Ya. Nah, ya seperti itu ya. Ya memang kelompok itu ya cuma itu saja, sedikit. Seperti kata Bu Irma tadi, ya cuma beberapa. Coba lihat orang-orang yang dulu ketika Pak Jokowi memimpin, orang-orang yang selalu mengkritik, dikit-dikit demo makzulkan Jokowi, geruduk Jokowi, ya orangnya ya itu saja, dari golongan itu saja. Apalagi sekarang sudah berkurang. Egy Sudana CS, Rismon CS kan sudah menarik diri dari golongan tersebut. Kan makin sedikit dong artinya. Akbar Faisal ini malu sekali ya ketika mengundang Bu Irma karena skakmat balik habis-habisannya. Dan Anda Mas Jokowi, 10 tahun Anda telah menghancurkan tatanan demokrasi dan membiarkan kekuatan-kekuatan asing siang malam menyedot kekayaan bangsa. Dan Anda masih membuat ancang-ancang untuk kembali ke panggung kekuasaan lewat PSI, partai yang sudah ambyar sekarang ini. Jadi Mas Jokowi, hentikan manuver-manuver politik yang betul-betul kontraproduktif, hanya akan membawa kehancuran, sama sekali tidak akan mendatangkan kemaslahatan. Partai umat itu 0,4% di 2020. Ya. Ya kalau ada ya kan waktu itu kan menarik juga. Sebetulnya begitu Pak Amin Rais keluar dari PAN, kan ada tanda tanya tuh waktu itu, ada pertanyaan waktu itu di kalangan surveyor, pengamat politik dan seterusnya. Ini nanti suara PAN apakah akan terbelah dua? Apakah suara PAN akan habis oleh Pak Amin Rais yang notabene adalah pendiri PAN misalnya begitu. Simbolnya PAN selama ini. Apakah kemudian suara umat akan lebih besar daripada PAN? Ternyata kan jangankan lawan Pak Prabowo, lawan Pak Zul aja kan juga kalah. Kalah 2 kali ya. Pak Amin Rais itu pertama dalam pertarungan perebutan ketua umum. Pak Zul maju, Pak Amin Rais mengajukan calon yang lain. Ternyata konstituen PAN itu lebih memilih Pak Zul. Yang kedua adalah pertarungan pemilu. Antara suara PAN dengan suara umat. Jauh suara PAN di atas suaranya partai umat. Termasuk kandidasi Jadi capresnya. kalau bicara Pak Amin Rais itu nggak usah dibenturkan dengan Pak Prabowo. Dengan Pak Zul aja udah pasti udah kalah. Iya juga ya. Mbah Amin Rais ini kok nggak ngaca sama sekali ya. Seenaknya menuduh Pak Jokowi memakai partai PSI yang sudah gagal atau gurem atau gimana tadi kata-katanya. Lah nggak ngaca ya. Lah emangnya partai umat dapat berapa sih gitu yang dipimpin Pak Amin Rais itu? Apakah di pemilu kemarin perolehannya kan lebih banyak dari PSI gitu loh ya. Kocak. Lah bener kan kata Bang Khodari ya. Lah sama Zulhas saja kalah apalagi dengan Prabowo atau bahkan Jokowi. Pak Jokowi menang berkali-kali, wali kota, gubernur, presiden 2 periode. Lah Amin Rais apa? Dilepeh dari PAN, mendirikan partai umat ya belum sukses-sukses juga gitu loh ya. Ngaca dong Mbah Amin, ngaca. Jangan asal-asal jeplak terus-menerus menyinyirin Pak Jokowi, menghujat Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah bahagia loh Mbah Amin. Dan ini ketika Bung Rasman itu menyemprot habis-habisan pengacara Jusuf Kalla tadi malam ya. Simak baik-baik.